Halo guys, kembali lagi di channel SMK Ignatius Semarang. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang masalah pokok ekonomi dan sistem ekonomi. Ya, mari kita mulai. Masalah pokok ekonomi sebetulnya timbul karena keinginan manusia yang tidak terbatas, sedangkan sumber daya alam sangat terbatas. Kita tahu itu kan. Nah, dan masalah pokok ekonomi ini dibagi menjadi dua, menurut teori klasik dan menurut teori modern. Menurut teori klasik, setidaknya ada tiga masalah. Yang pertama masalah produksi, yang kedua masalah distribusi, dan yang ketiga masalah konsumsi. Baik, yang pertama masalah produksi. Seperti pengertiannya, produksi adalah kita sendiri yang menghasilkan barang atau jasa yang nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya. Lalu, selanjutnya adalah masalah distribusi atau masalah penyebaran barang-barang itu. Dan yang terakhir masalah konsumsi. Untuk cara distribusi atau masalah distribusi ini sebetulnya ada dua. Yang pertama, distribusi langsung, yaitu dari produsen, langsung ke konsumen. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dari produsen, harus melalui perantara, siapapun itu, entah distributor, entah makelar, entah broker, entah peritel, dan sebagainya, baru selanjutnya ke konsumen. Nah, jadi masalah distribusi ini bisa muncul karena bisa jadi satu wilayah itu punya pasokan barang atau jasa yang berlebih, sedangkan di wilayah lain atau di tempat lain itu kurang, sangat kurang. Sehingga masalah distribusi ini menjadi masalah menurut teori klasik. Nah, selanjutnya berdasarkan teori klasik adalah tentang konsumsi. Jadi yang mempengaruhi konsumsi setidaknya ada faktor intern dan juga faktor ekstern. Faktor intern lebih kepada orang yang mengkonsumsinya, dalam arti bagian tentang karakternya, lalu pendapatannya, seleranya, kepribadiannya, sikapnya, dan lain sebagainya. Jadi untuk faktor intern ini kita misalkan seperti ini. Misal kita punya dua orang, ya, punya dua orang, satunya sama-sama ini ya berusia katakanlah 25 tahun, yang satunya sudah bekerja di suatu perusahaan. Dan yang satunya lagi merupakan wirausahawan. Nah, yang pasti mereka berdua memiliki dua karakter yang berbeda. Yang artinya begini, karakter dalam arti misalnya untuk pegawai ya berarti kalau dia memang pegawai yang baik ya bagaimana menjadi pegawai yang baik, artinya tepat waktu, bisa memenuhi target dan sebagainya. Kalau dia seorang wirausahawan, ya dia harus ini ya pasti punya sifat-sifat yang seperti wirausahawan, misalnya berani mengambil resiko, lalu gigih dan sebagainya. Perbedaannya di situ. Kemudian bisa jadi kepribadiannya memang berbeda. Misalnya orang yang dari wirausahawan ini ternyata dia hidup memang dari keluarga yang sebelumnya itu keluarga yang kurang mampu sehingga dia punya daya juang atau semangat juang yang tinggi. Nah, mungkin yang satunya lagi bisa jadi sama dari keluarga yang kurang mampu, akan tetapi dia merasa lebih senang untuk bekerja bagi orang lain. Nah, itu mempengaruhi konsumsi. Lalu ada juga faktor ekstern. Faktor ekstern ini lebih ke budaya, lingkungan, keluarga, status sosial, dan juga tentang pemerintahnya. Nah, seperti itu. Nah,
Lalu, masalah pokok ekonomi yang menurut teori modern dibagi menjadi 3, yaitu tentang apa yang diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, dan barang dan jasa ini untuk siapa. Nah, ini bagi saya ini lebih spesifik lagi. Oke, yang pertama mengenai apa yang harus diproduksi. Ini sangat vital. Kenapa? Kalau kita bisa salah dalam menentukan apa yang harus diproduksi, maka akan timbul kerugian. Entah bagi produsen, terutama produsen, mungkin juga konsumen. Ya. Lalu ke alam pun atau ke lingkungan sekitar pun itu juga bisa jadi berdampak juga, atau ya berdampak lebih ke kerugian sih. Kalau memang itu tidak dipakai, maka sumber daya yang sudah digunakan akan percuma kan. Bisa jadi yang seharusnya ini dipakai untuk yang barang yang nggak laku itu, yang kita salah analisa apa yang harus kita produksi, itu harus bisa digunakan untuk memproduksi yang lain. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana? Ini jelas mengenai proses. Nah, proses itu tidak melulu berapa lama atau tidak melulu ke berapa lama, kemudian biasanya orang kalau bagaimana tuh lebih ke berapa lamanya, lalu berapa hasil produksinya, tapi mencakup keseluruhan. Dan tujuannya ini demi efisiensi produksi. Gambaran efisiensi itu seperti ini. Misalnya kita mau membuat selai pisang. Nah, selai pisang itu untuk diperlukan 3 kilo pisang. 3 kilo pisang ya. Nah, maka yang dikatakan efisien dari 3 kilo pisang yang masuk, maka akan dihasilkan juga selai yang jumlahnya 3 kilo juga. Dan nanti dari 3 kilo ini dibagi menjadi kemasan berapa gram. Nah, seperti itu. Itu efisien. Jadi, apa yang masuk sama dengan apa yang keluar. Akan tetapi, tidak ada yang gambaran yang seperti itu. Artinya, saya ada modal nih. Misalnya, pisang tadi 3 kilo, masuk, diproses, hasilnya 3 kilo. Itu tidak ada. Itu hanya gambaran utopis saja. Nah, yang paling efisien atau yang mungkin itu misalnya masuk 3 kilo ya keluarnya 2,8 kilo. Nah, itu sudah dinilai cukup efisien. Lanjut. Lalu barang dan jasa yang sudah diproduksi itu untuk siapa? Saya rasa ini jelas. Tidak mungkin kita memproduksi barang atau jasa kalau memang tidak ada konsumennya. Nah, ini kembali ke awal. Andai kata salah, maka akan timbul kerugian. Kita harus kembali lagi ke awal, yaitu apa yang akan kita produksi lagi. Oke, selanjutnya ke sistem ekonomi. Sistem ekonomi ada untuk menyelesaikan masalah pokok ekonomi. Nah, sistem ekonomi itu berkembang berdasarkan budaya dan terutama ideologi yang ada di suatu wilayah. Setidaknya ada 4 sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi terpusat, dan ternyata ini tidak ada. Jadi sistem ekonomi terpusat dan sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi campuran. Mari kita bahas satu-satu ya. Sistem ekonomi tradisional. Jadi sistem ekonomi ini dijalankan menurut kebiasaan dan tradisi masyarakat secara turun-temurun dengan mengandalkan faktor produksi yang ada di dalamnya. Ini biasanya dijumpai di daerah pedesaan yang cenderung agraris. Nah, belum ada pembagian kerja yang jelas dan semuanya dilakukan bersama-sama. Bahkan teknologi produksinya pun masih sederhana. Nah,
Selanjutnya, sistem ekonomi yang terpusat. Sistem ekonomi yang terpusat ini dikendalikan penuh oleh pemerintah. Semua kegiatan ekonominya, produksi, distribusi, dan konsumsi, termasuk yang ada di pasar. Nah ini ya, dan sumber daya yang dimiliki itu semuanya milik pemerintah. Ekstrimnya, hak perseorangan tidak diakui. Sebab, sekali lagi, semua milik pemerintah. Nah, efek baiknya tidak terjadi kesenjangan sosial. Namun efek buruknya dari sistem ekonomi terpusat ini adalah orang akan merasa haknya dirampas, yang pertama itu. Dan yang kedua, akan timbul pertumbuhan ekonomi yang lambat. Itu. Kamu tahu kan kira-kira negara mana yang pertumbuhan ekonominya lambat? Nah, boleh tulis di komentar. Selanjutnya, sistem ekonomi liberal. Nah, kalau yang liberal ini kebalikan dari sistem ekonomi terpusat. Sistem ekonomi liberal semuanya diserahkan kepada mekanisme pasar. Pemerintah sama sekali tidak ikut campur secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Jelas, hak perseorangan diakui. Persaingan dilakukan secara bebas. Ini yang perlu digarisbawahi. Persaingan dilakukan secara bebas. Mungkin kalau kamu suka menonton SpongeBob SquarePants, di situ kamu akan lihat persaingan antara Mr. Krab dan Plankton. Itu merupakan gambaran dari persaingan yang bebas dalam sistem ekonomi liberal. Iya kan? Ya bayangkan saja, Plankton sampai rela gagal berapa kali itu untuk merebut resep rahasia dari Krabby Patty. Sedangkan Tuan Krab sebaliknya mempertahankan resep itu bagaimanapun caranya. Nah, seperti itu. Dalam sistem ekonomi liberal, harga barang tergantung pada supply and demand atau permintaan dan persediaan dari barang atau jasa itu. Nah, kalau sistem ekonomi campuran, ya namanya juga campuran, berarti gabungan dari dua sistem ekonomi, yaitu liberal dan terpusat. Dan tentu saja kelemahan-kelemahan di kedua sistem ekonomi itu dihilangkan. Jadi, kalau sistem ekonomi campuran, pemerintah aktif dalam kegiatan ekonomi itu. Perencanaan perekonomian nasional ditetapkan oleh pemerintah dan berlaku kepada pihak swasta juga. Nah, sumber daya vital dikuasai pemerintah. Misalnya apa ya sumber daya vital itu? Oh, misalnya minyak. Jadi di suatu tempat ditemukan sumur minyak bumi. Nah, minyak bumi kan masih digunakan ya hingga saat ini sebagai sumber energi. Nah, berhubung energi ini diperlukan oleh banyak orang, maka dinilai vital atau dinilai penting. Nah, tidak boleh ada satu orang pun yang menguasai itu. Lalu, apalagi ya sumber daya lagi yang lain bisa yang penting. Oh, ini. Misalnya ada sungai. Di sungai kan ada air kan? Nah, air kan juga penting bagi kepentingan banyak orang. Siapa di sini yang nggak butuh air? Pasti butuh kan? Nah, itu. Nah, itu vital dan itu jadi milik pemerintah. Ya, lalu jenis dan jumlah barang yang diproduksi ditentukan oleh pasar dan swasta diberi kebebasan, tentu dengan batas-batas tertentu. Ya, jadi seperti itu. Nah, yang terakhir tentang sistem ekonomi Pancasila. Jadi pada dasarnya, kalau kamu tadi menyimak tentang sistem ekonomi campuran, sistem ekonomi Pancasila itu termasuk dalam sistem ekonomi campuran. Nah, sistem ekonomi Pancasila ini punya ciri-ciri dan peraturan dasarnya diatur dalam
Undang-Undang Dasar 1945 bab 14 tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial. Di situ semua sudah diatur. Ya, oke, demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih telah menonton sampai dengan selesai. Apabila ada yang perlu tanyakan, kamu boleh berkomentar di bawah. Dan semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.